Umat Islam pasti pernah mendengar kata kafir, karena kata kafir ini adalah kata yang lazim diucapkan oleh satu kelompok kepada kelompok lain, terutama dengan niat untuk merendahkan atau menyesatkan. Bagaimana sebenarnya kata kafir dikonseptualisasi di dalam Al-Quranul Karim? Kalau kita perhatikan secara semantik terlebih dahulu, kata kafir biasanya diartikan sebagai tirai, sebagai tutup. Itu sebabnya cover buku disebut cover, karena cover itu menutup isinya. Sarung pedang juga disebut sebagai kafir karena sarung itu adalah menutup pedangnya. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, para petani juga disebut sebagai kufar. Kufar bentuk jamak dari kata kafir. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Hujan yang tanam-tanamannya menyebabkan kekaguman bagi para petani, al-kufar, para petani. Kenapa para petani disebut sebagai kafir? Karena para petani itu menutup benih dengan tanah. Dengan demikian, kafir adalah tutup atau tindakan menutupi. Orang yang tertutup hatinya tidak bisa menangkap kebenaran, tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah, bisa juga disebut sebagai orang yang kafir. Tapi kalau kita perhatikan ayat yang lain di dalam Quran, kita akan berkata bahwa kafir merupakan antonim dari iman. Kufur adalah lawan kata dari kata iman, yaitu orang-orang yang mengingkari Allah dan ayat-ayatnya. Lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah sementara kamu menyaksikan kebenaran ayat-ayat Allah itu? Bahkan kalau kita perhatikan ayat yang lain, kata kafir juga menunjuk kepada orang yang tidak mensyukuri terhadap rahmat yang diberikan oleh Allah, karunia yang diberikan oleh Allah. Al-Quran menyebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang mengingkari ayat-ayat Allah adalah disebut sebagai orang-orang yang kafir, yaitu orang yang tidak mengakui, mengingkari bahwa ini merupakan ayat-ayat Allah, alam semesta ini merupakan ayat-ayat Allah. Lebih dari itu, ada juga ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menyatakan bahwa orang yang berputus asa adalah juga disebut sebagai orang-orang kafir. La tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu illal qaumul kafirun. Janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah, sesungguhnya orang yang berputus asa itu adalah orang-orang yang kafir. Di ayat yang lain disebutkan bahwa orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan ketidakadilan, orang-orang yang melakukan penindasan, orang-orang yang membiarkan orang-orang miskin berada di dalam kemiskinannya padahal dia seorang pemimpin. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi orang-orang kafir ini? Ayat Al-Quran menyatakan, la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan sampai orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai para pemimpin mereka. Jika kita mengartikan kata kafir yaitu orang yang mudah berputus asa, maka kita tidak boleh mengangkat seorang pemimpin yang pesimis, seorang pemimpin yang tidak optimis, seorang pemimpin yang mudah berputus asa, seorang pemimpin yang selalu mengirimkan pesan ke tengah masyarakat tentang keputusasaan, bukan tentang sebuah pengharapan. Jika kita mengartikan kata kafir adalah orang-orang yang zalim, maka orang-orang beriman tidak boleh untuk mengangkat seorang pemimpin yang zalim, yaitu seorang pemimpin yang rekam jejaknya suka melakukan kekerasan, suka melakukan kezaliman, membiarkan ketidakadilan terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, kata kafir tidak menunjuk kepada satu individu secara terbatas, tapi kata kafir di dalam Quran memiliki makna yang luas,
kepada orang yang berputus asa, kepada orang yang zalim, kepada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, siapa saja di antara mereka, maka dia sebenarnya adalah orang-orang kafir. Kalau dia seorang pemimpin dan kita jadikan sebagai pemimpin kita, padahal dia kafir, maka pasti akan merugikan kepada seluruhnya, bukan hanya buat dirinya, tapi juga buat orang lain. Dengan demikian, mari kita mengangkat seorang pemimpin yang optimis, bukan pemimpin yang pesimis. Kita mengangkat seorang pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang zalim. Seorang pemimpin yang memiliki kepedulian sosial, bukan pemimpin yang apatis terhadap problem-problem kemanusiaan yang ada di sekitar kita.